Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita nih di Fajar Daily. Kali ini kita akan bahas tentang asuransi ya. Sesuai dengan pengalaman kita dulu pernah gabung di salah satu perusahaan asuransi. Di sini kita ambil asuransi jiwa. Wow, waktu itu karena masih labil. Oke. Pengalaman, kita share pengalaman aja. Mungkin Mas Bro punya pengalaman yang berbeda ya, mungkin terserah aja ya. Kita share pengalaman kita sendiri. Oke. Waktu itu sekitar tahun 2011 atau 2012, kita agak lupa gabungnya. Di salah satu kita ditawarin agen asuransi untuk mendaftar di salah satu paket dia gitu. Atau bisa dibilang apa sih kalau asuransi itu? Polis ya. Polis ya. Oke, kita harus ditawarin polis. Terus ada beberapa macam paket. Terus dia tawarin tuh namanya asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa. Jadi gini, dia itu ngomongnya tuh kalau nggak salah ikatnya itu nanti kalau kita sakit jantung, stroke segala macem, kalau kita meninggal dunia, kalau kita itu kena penyakit berat yang udah disebutin ya, jantung, stroke segala macam, pokoknya penyakit yang ngeri banget itu. Nah, terus dia kan uangnya akan cair bro, berapa juta gitu kita lupa ya, puluhan juta pokoknya banyak. Terus kalau kita meninggal kita dapat lagi namanya asuransi jiwa dan penyakit kronis seperti itu. Oke. Ya karena waktu itu gimana ya, apa yang kita pikirkan waktu itu nggak tahu, lupa. Akhirnya kita tergiur dan kita itu ikut. Waktu itu polisnya itu kalau nggak salah 350.000 per bulan ya, per bulan. Terus langsung agennya itu nawarin buat daftarin auto debit. Auto debit itu otomatis kepotong gitu ya, kayak BPJS sekarang kan auto debit ada ya. Jadi tiap bulan, tiap tanggal segini itu otomatis uang kita kepotong buat bayar polis tersebut. Nah, waktu itu kita nggak tahu ya, waktu itu belum pernah ikut pengajian, mungkin nggak tahu kalau asuransi jiwa itu kata ustadz itu haram. Kita nggak tahu ya, nggak tahu. Waktu itu udah daftar, terus tahun 2000 kita anggap 2012 kalau nggak salah. 2012, 2013, 2014, 2015 setengah. 3 tahun setengah kita daftar. Terus waktu di tahun ketiga, coba deh bayangin. 3 tahun setengah itu berarti kan 12 kali 3 ditambah 6. Oke, 42 ya. 42 bulan. Berarti kalau kita hitung berapa sih uang kita yang udah masuk, 42 dikali 350.000 Mas Bro. Mungkin kalau sekarang paketnya 500 ribuan ya, kalau dulu 350.000 masih bisa soalnya. Oke, udah masuk sekitar 14 jutaan lah ya, kita udah masuk ke sana. Selama 3 tahun setengah itu. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu kurang detil ya, kita nanya ke agennya itu kurang detil. Dia bilang itu ini bisa dibilang investasi gitu. Ini suatu saat uangnya bisa diambil seperti itu ya bahasanya. Nah, terus waktu udah 3 tahun setengah itu kita dapat ikut pengajian mungkin seperti itu kayaknya. Terus kalau asuransi jiwa itu nggak haram segala macam, kita ikut. Waduh, gimana ini, galau kita waktu itu. Waduh, udah terlanjur terjun, udah 3 tahun setengah lebih ya. Polisnya masih ada tuh di rumah ya, kita nggak tunjukin soalnya ada pelangnya di situ. Oke, waktu itu wah udahlah, kita udah bulat. Kita mau ambil lah investasinya, kita mau ambil ya. Terus kita ngubungin agennya waktu itu, Pak, saya mau selesai lah, saya mau keluar aja gitu ya, bahasanya dengan bahasa sopan gitu, kita kan ya namanya haram ya. Oke, kita mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang haram dulu. Dan waktu itu ada jawaban yang mengejutkan banget ya. Mungkin karena kita itu dia itu jelasinnya kurang, atau kita itu yang penangkapannya itu kurang, nggak tahu. Pokoknya dia bilang sebelum 5 tahun itu investasinya belum terbentuk, jadi nggak bisa diambil. Kalau misalnya kita itu quit atau selesai lah ya, nggak mau gabung lagi, uangnya angus gitu. Waduh, 14 juta bro, 14 juta gimana nih? Oke ya, waktu kita kalau mau nunggu setahun setengah lagi, waduh ini kelamaan gitu ya. Dan kalau udah 5 tahun pun nggak komplit juga gitu. Belum, misalnya kalau kita lanjutin kan jadi mungkin sekitar 16 juta lah ya, mungkin 17 jutaan gitu kalau 5 tahun. Dan kalau kita ambil di waktu 5 tahun itu kayaknya nggak komplit juga bro.
nggak komplit 17 juta. Wah, kalau gitu mah udahlah, selesai aja. Jadi kita itu selesai ya, selesai, nggak gabung lagi dan uangnya hilang, nggak apa-apa, buat mereka aja gitu. Ikhlasin aja, ikhlasin. Jadi waktu itu kita sempat gabung 3,5 tahun, kita udah bayar tiap bulan rutin ya, karena memang auto debit, gimana lagi. Terus kita selesai. Intinya dalam waktu 3,5 tahun itu kita itu ngasih sumbangan lah ya ke mereka, karena nggak dipakai. Karena namanya asuransi jiwa di sini beda loh dengan asuransi kesehatan. Kalau asuransi jiwa itu penyakit kronis ya, kronis. Berarti kalau mau ngambil itu harus sakit jantung dulu ya, harus stroke dulu gitu ya. Wah, ngeri banget, aduh ini ngeri ya. Jadi kalau saya cuma sakit batuk, nginep di rumah sakit pun nggak dapet bro kalau asuransi jiwa itu ya. Sakit-sakit biasa gitu yang bukan penyakit berat yang udah dia sebutin di polisnya gitu. Ya jujur aja kita tuh ya nyesel aja sih. Waduh, kenapa tergiur gitu loh sama asuransi seperti itu. Dan baru beberapa bulan yang lalu kita dapat berita ya bahwa asuransi itu ada penipuan itu banyak banget. Padahal asuransi gede-gede loh itu ya, yang waktu itu dikorupsi itu ya, Jiwasraya, bukan rahasia umum lagi. Terus asuransi yang lain juga ada yang penipuan ya, salah polis seperti itu. Jadi asuransi pendidikan malah salah, yang maksudnya ini ngeri banget. Nanti jangan-jangan kita misalnya gabung di asuransi, terus si agentnya itu masukin ke asuransi yang berbeda gitu. Jadi kalau kita suatu mau klaim nggak bisa, ternyata beda klaimnya kan. Hati-hati juga seperti itu mas bro. Jadi kalau menurut kita sih kesimpulannya gimana kalau asuransi ya? Ya kalau menurut kita sih mending bang nggak usah. Cari simpenan dengan cara yang lain yang lebih bagus, real ya, terus terjamin juga, terbukti dan halal juga. Bisa nih mas bro, misalnya 350.000 atau 500.000 sebulan sisihin aja buat beli emas gitu ya. Itu udah jelas itu bro, buat beli emas simpan sendiri atau ditaruh di bank kan bisa kan, buat rekening barang gitu bisa mas bro ya. Jadi salah satunya kalau misalnya nggak beli emas, caranya gini loh investasinya itu buat beli emas. Nanti kalau misalnya emasnya udah banyak nih ya kan, udah ratusan juta sampai kan mas bro, udah nabung tiap bulan emas ratusan juta, emasnya jual, tukerin tanah gitu. Seperti itu kalau misalnya kita itu investasi seperti itu sih mas bro kalau sekarang. Jadi nggak ikut deposito, nggak ikut main saham enggak ya, terus trading apalagi enggak, terus nggak asuransi juga enggak kita. Jadi kalau misalnya punya duit, mendingan beli emas dulu kecil-kecil ya, secukupnya uang kita yang sisa ya, setelah buat nyumbang atau buat sedekah tentunya. Terus kita taruh emasnya ya, kumpulin. Nanti kalau misalnya udah banyak, terus ada yang jual tanah dengan harga miring, nah kita tukerin tuh emas jadiin duit. Kalau misalnya kurang tambahin dikit, kita beli tanahnya mas bro, jadi dapat tanah. Jadi investasi menurut kita investasi terbaik ya, investasi dunia loh ini ya. Kalau misalnya investasi akhirat mungkin mas bro bisa dengerin di Pak Ustadz. Oke, investasi dunia yang terbaik itu kalau menurut kita adalah tanah mas bro. Tanah itu the best ya, tanah itu the best. Dan kita udah beberapa kali jual beli tanah, kita beli tanah udah balik nama juga kan, balik nama kita ngeluarin duit juga ya. Nah itu ditunggu setahun 2 tahun itu pasti badi dijual lagi. Kita udah beberapa kali seperti itu, beli tanah setahun lagi jual, itu mesti badi, belum pernah rugi mas bro kita. Jadi menurut kita sih investasi yang terbaik ya tanah aja. Kalau misalnya tanahnya belum cukup ya beli emas dulu, simpen dulu biar uang, kalau disimpan, kalau dibentuk uang kan atau di rekening dengan uang, rekening uang itu kan kita suka kalap ya. Suka buat beli hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau udah bentuk emas, wah emas ya sayangan gitu, seperti itu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel Mas Bro Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.